wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Rimalarsati dari kelas 12 F2. Sekarang, saya sudah berada di tempat budidaya peternakan ayam yang akan saya observasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang budidaya peternakan ayam. Jadi, peternakan ayam merupakan salah satu usaha budidaya yang penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Melalui wawancara observasi ini, kami ingin mengetahui proses budidaya peternakan ayam berdasarkan aspek money, material, metode, market, dan lingkungan. Oke, simak videonya ya. Halo semuanya, jadi kali ini saya sudah berhadapan dengan narasumber saya. Silakan Nurul bisa memperkenalkan nama dulu. Oke, nama saya Pak Sartono, alamat di Desa Karangadih, Kecamatan Pemerantian. Oke, saya mulai pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana awal mula Bapak memulai usaha budidaya peternakan ayam ini? Awal mulanya kita melihat peluang daripada peluang bisnis daripada peternakan ayam, karena kita saat ini peternak ayam kampung. Karena untuk kebutuhan ayam kampung dari dulu sampai dengan sekarang itu bisa dikatakan cenderung stabil gitu kan, dan harganya pun juga harga jualnya juga cenderung lebih stabil daripada jenis ayam lainnya gitu kan. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha peternakan ayam ini? Kalau untuk usaha peternakan kita mulai tahun 2019, berarti kurang lebih 6 tahun. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa besar modal awal yang dibutuhkan untuk memulai budidaya peternakan ayam ini? Untuk modal awal, waktu itu kita berangkat dari modal 20 indukan betina, 4 ekor pejantan. Itu kita jadikan 5 paket. Artinya untuk satu paket kita bikin 5 betina, 1 pejantan. Sementara untuk satu paket kita bikin kandang tersendiri dengan ukuran kurang lebih 1,5 kali 2 meter. Artinya 1,5 kali 2 meter untuk diisi 1 jantan 5 betina. Kalau dihitung modalnya berarti kita butuh modal untuk 5 kandang ukuran tersebut gitu kan. Kalau namanya waktu itu kita bikin per masing-masing kandang saya membutuhkan kurang lebih kisaran 250.000. Jadi untuk kandang sendiri kurang lebih 1.250.000 dan lain-lain berikut peralatan segala macam kurang lebih kisaran 1.600.000. Kalau indukannya sendiri modal awal kita pakai jenis ayam yang cukup bagus pertumbuhannya, dimana harga per ekornya waktu itu kita beli dengan harga kurang lebih 120.000 untuk betina, berarti kali 20, berarti kurang lebih kisaran 2.400.000. Untuk pejantannya kita ngambil waktu itu per ekornya 250.000 dikalikan 4 ekor, berarti untuk modal pejantannya 1 juta. Jadi nanti di total berapa jumlah untuk modal awal itu belum termasuk ikut pakannya. Kalau untuk pakan itu ayamnya biasanya dikasih pakan apa aja? Kita kebetulan memanfaatkan pakan yang ada di lingkungan kita. Misal kayak kita pakai limbah dari pabrik penggilingan padi, kita pakai katul, kemudian kita bikin ramuan pakan, salah satunya dengan menggunakan jagung. Kemudian kita bikin konsentrat karena untuk pakan ayam kan harus tercukupi nutrisinya, kan? Kemudian kita juga manfaatkan hasil kebun, misalnya daun singkong atau mungkin daun-daunan lainnya gitu kan, sehingga kita kan bisa efisiensi pakan untuk menekan kos pakan. Selanjutnya yaitu apa saja sih kebutuhan utama dalam budidaya peternakan ini, mulai dari bibit hingga panen? Yang pasti untuk kebutuhan pokoknya jelas satu kandang, yang kedua kali bibitnya, yang ketiga kali pakan, yang keempat kali sarana dan prasarana, semisal kayak tempat minum, tempat makan.
Ya paling itu aja sih. Untuk jenis kandangnya dan peralatannya itu yang digunakan apa aja sih? Jenis kandang. Kandang kita menggunakan kandang yang sistemnya itu ngelempar kalau orang Jawa bilang gitu kan, bukan sistem panggung gitu kan. Karena kebetulan kita harus bisa mengatur tempat yang ada gitu kan, sehingga nanti nggak banyak terbuang tempat yang ada gitu kan. Dan untuk perawatannya itu nanti juga kalau kita bisa nyeting kandang dan baik, nanti akan lebih mudah kita dalam hal perawatan. Terus ada nggak sih sumber pakan atau obat-obatan yang digunakan untuk ayam ini? Kita sumber pakan tadi sudah saya sampaikan, kita ngambil dari apa namanya selipan padi itu ya, kita menggunakan batu, kemudian kita manfaatkan apa namanya jagung bisa kita tanam sendiri, kita mudah tanam jagung. Kemudian sumber lainnya semisal kayak senter juga kita ngambil dari limbah apa namanya, bisa dari limbah ikan PSan dari apa namanya pasar ikan. Kemudian yang enggak kalah pentingnya misal kita untuk efisiensi pakan ngambil dari apa namanya tanaman sekitar kita yang bisa kita tanam, misal kayak daun singkong, kemudian ada jenis azolla segala macam, itu proteinnya bagus dan sangat bisa mendukung untuk apa namanya kualitas ayam, efisiensi pakan juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara pemberian pakan pada ayam setiap harinya? Untuk pemberian pakan kita menggunakan sistem 2 kali pemberian pagi dan sore hari. Kalau untuk air minum selalu kita apa namanya sajikan, harus ada dalam kandang. Tapi untuk pakan kita berikan pagi dan sore. Kalau air minum harus selalu tersedia di kandang. Oke, kalau untuk perawatan ayam agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit itu bagaimana caranya? Yang jelas pertama itu antisipasi biar ayam kita selalu sehat, tidak terjangkit penyakit. Itu yang satu, perawatan kandang. Perawatan kandang sebisa mungkin kandang harus selalu bersih, selalu steril. Untuk sterilisasi bisa kita rutin setiap hari kita apa namanya melakukan penyemprotan di kandang dengan sekarang banyak itu produk desinfektan tuh banyak ya. Itu untuk apa namanya antisipasi. Kemudian dari sisi untuk pakannya sendiri sebisa mungkin ya kualitas pakan harus benar terjamin gitu kan. Salah satunya juga bisa menggunakan tambahan rempah-rempah ya kan. Yang kedua kali bisa juga dengan model pakan di fermentasi atau dilakukan fermentasi dulu sebelum pakan diberikan kepada unggas. Ada lagi model yang sistem berkala dengan model pemberian vaksin. Vaksin. Ya kan, misalnya 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali gitu kan. Itu untuk antisipasi ya kan. Tapi nanti untuk ayam yang sudah terjangkit penyakit, nanti sistem penanganannya juga akan beda lagi. Jadi ayam yang sudah kelihatan terjangkit sakit kan, itu harus segera kita karantina, kita pisahkan. Sebisa mungkin tidak menular kepada ayam yang lain. Oke, untuk selanjutnya yaitu kemana sih hasil ternak ayam ini biasanya dipasarkan? Untuk pasar ternak ayam kampung itu saat ini tidak pernah ada kendala gitu, karena memang kebutuhan pasar yang cukup tinggi, sementara bahkan kurang pasokan gitu kan. Kalau untuk ayam kampung saat ini, jadi sistem penjualan kita bisa ke apa namanya penjual tukang bakul keranjangan itu kan ada di muter tuh, atau mungkin kita bisa langsung ke pengepul, atau mungkin bisa langsung kita ke rumah makan ya kan. Kalau kita saat ini untuk penjualannya itu biasanya didatangi sama pengepul, kalau enggak nanti ada pihak rumah makan yang biasanya udah langganan itu telepon untuk apa namanya dikirim gitu kan. Artinya untuk peluang pasarnya sangat terbuka. Oke, terus gimana cara menentukan harga jual ayam itu dan keuntungannya gimana? Kalau harga jual ayam kampung kita saat ini hitungannya tetap berdasarkan berat. Jadi untuk kebutuhan pasar terbanyak itu spek yang pertama itu di bobot 9 sampai dengan 1 kilo. Kemudian spek yang kedua, karena kebutuhan apa namanya rumah makan kan ada yang menyajikan untuk
ayam ukuran kecil, porsi Iya. kecil, ada yang porsi gede itu kan. Rata-rata sebetulnya itu yang spek yang pertama itu 0,9 sampai dengan 1 kilo, terus yang kedua spek yang kedua itu kurang lebih kisaran 1,3 1,4. Kalau untuk harga ayam kampung itu per kilo, Per kilonya iya. berapa? Per kilo saat ini harga naik turunnya kurang lebih di angka 40 sampai 42 ribu. Dan kalau maunya asal tingkat kematian bisa kita tekan, kemudian kita bisa melakukan efisiensi pakan, artinya kayak tadi kita manfaatin contoh limbah kebun kayak daun singkong atau mungkin kita tanam jagung, sehingga kan pos pakan kan bisa ditekan. Itu marginnya masih luar biasa, masih Oke. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, apakah kegiatan peternakan ayam ini menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar? Dampak apa? Sedari awal memang kita udah antisipasi biar tidak sampai terjadi dampak, khususnya dampak polusi ya, polusi segala macam. Limbah. Kita untuk perawatan kandang rutin, kemudian salah satunya juga kita menggunakan sistem integrated farming. Jadi untuk keseluruhan kandang ayam itu kan yang bikin bau kan kotoran ayam. Iya, kotorannya. Itu di bawahnya kita kasih bibit maggot. Maggot itu kalau orang Jawa bilang itu belatung, tapi lalatnya khusus pakai lalat BSF, Black Soldier Fly. Itu memang akan sangat membantu kita. Yang pertama kita nggak repot bersihin kandang karena kotoran yang jatuh langsung terurai oleh maggot. Yang kedua kali otomatis nggak bau, dan yang ketiga kali nanti maggot tersebut kita kembalikan, kita kasih ke ayam lagi. Itu untuk efisiensi pakan untuk ayam atau mungkin untuk ikan juga gitu. Itu kita sangat terbantu. Dan yang kedua kali sistem pakan kita fermentasi. Jadi dengan pemberontakan fermentasi itu bisa menekan atau meminimalisir adanya bau dari kotoran. Oke. Terus bagaimana sih respon masyarakat sekitar terhadap keberadaan peternakan ini? Ya rata-rata sih mendukung, kayaknya 100% mendukung. Bahkan sekarang udah mulai ramai itu kan, mulai ramai pada mencoba untuk mengambil peluang ternak ayam kampung, karena selama ini kan ayam kampung cuman dipiara hanya untuk memanfaatkan limbah dapur yang ada, itu kan sisa makan segala macam gitu kan. Tapi enggak melalui manajemen peternakan, hanya udah piara dilepas. Jadi nggak berpikiran gimana caranya biar nggak sakit, atau mungkin gimana nanti pasarnya biar bagus, atau mungkin bibit yang bagus, kan nggak terpikirkan. Ya sekarang udah mulai banyak anak masyarakat yang memang pengen ngambil peluang di budidaya yang kampung, karena memang prospek pasar maupun nilai jualnya sangat stabil. Terima kasih Bapak atas informasi yang sudah diberikan tentang budidaya peternakan ayam ini. Sangat bermanfaat sekali dan memberikan banyak sekali ilmu. Sampai jumpa lagi di wawancara berikutnya. Terima kasih, dadah.